Sawadika! Hello everyone, my name is Rija. I am a student at the University of Singapore Bangsa Karawang, majoring in English Education Department, and now I am in the fifth semester. So this video is one of my assignments for cross-cultural understanding course. Today I will make some cross-cultural experience with my friends from Thailand. Hai, sawadika. Okay. First, sebelum kita lebih jauh nih, kita kenalan dulu sama Kak Suhai ini. Jadi, boleh Kak tahu siapa namanya? Hai, assalamualaikum. Nama saya Suhila Mahamud. Saya berasal dari Thailand atau Thailand Selatan, namanya Patani. Sekarang saya lanjut kuliah S2 di Magister Linguistik di Unpad. Ya, berarti Kakak udah berapa lama nih di Indonesia? Sekarang kalau S1 saya pernah kuliah di Indonesia tapi di UIN Bandung, dan sekarang saya lanjut lagi. Mungkin kalau sekarang itu hampir 2 tahun ya. Cuma 2 tahun ya di Indonesia. Oke, terima kasih Kak Suhai. Jadi aku manggilnya Kak Suhai aja ya. Jadi karena Kak Suhai ini udah lama di Indonesia, jadi kita ngomongnya Indonesia aja gitu. Nah, yang selanjutnya dia mau tanya tentang kebiasaan Kak Suhai waktu di Thailand dan juga di Indonesia. Apakah ada kebiasaan sehari-hari? Kebiasaan sehari-hari mungkin segi budaya orang Indonesia sama orang Thailand Selatan juga sedikit berbeda gitu ya, seperti segi makanan atau hobi sehari-hari. Kalau orang saya kan di Thailand Selatan masih banyak seperti masih banyak gunung, seperti pohon-pohonan gitu. Orangnya masih di kampung gitu. Kalau saya datang ke Bandung, orangnya sudah kota gitu. Di lingkungan juga banyak orang di rumah gitu. Seperti kalau di sana itu satu rumah, terus di samping rumah itu masih banyak lingkungan pohon-pohonan atau sawah seperti itu. Kalau di sini udah rumah terus gimana ya? Rumah lagi gitu. Jadi itu juga mengalami kebiasaan. Kalau di Thailand biasanya misalnya naik ke gunung gitu. Iya, di belakang rumah ada sungai seperti itu kalau saya pribadi gitu. Kalau saya di Bandung sudah kota gitu. Banyak orang juga dari beda-beda budaya, beda-beda suku gitu ya. Selanjutnya dia penasaran nih, kalau ada nggak sih kan kalau orang Indonesia tuh memegang ada norma-norma gitu atau nilai-nilai yang orang Indonesia pegang gitu. Kalau dari Kasih sendiri ada nggak sih nilai yang memang biasa orang Thailand itu pegang gitu, dimanapun dia berada dia pegang nilai itu, dia pegang prinsip itu. Kalau saya orang mungkin orang Thailand gitu, nilai orang Thailand gitu ya. Karena saya pikir orang Thailand itu suka bertanya kepada, seperti mau kenalan sama seseorang gitu, suka menyapa dulu atau senyum gitu, mau mengenal sama seseorang gitu. Seperti kalau mau mengenal sama ibu atau gitu ya menyapa. Jadi nyapa duluan gitu ya. Untuk selanjutnya tentang ini nih, pertemanan. Kalau di Indonesia, kalau kita kan biasanya kenal soal temen tuh ada temen yang kita dekat banget gitu kan, jadi sahabat. Ada juga yang temen yang cuman kita kenal aja gitu. Nah kalau di Thailand ini pertemanannya seperti apa tuh? Saya pikir mungkin tidak jauh berbeda ya, seperti kan orang Thailand juga seperti itu. Kalau mereka anggap seperti kalau baru kenal, jadi jika ada seseorang yang suka sesuatu yang sama gitu, mereka lebih dekat karena mereka ada topik yang ingin berbicara sama orang itu. Jadi ya kalau mereka untuk mencari teman dekat, ya mereka melihat sesuatu yang sama, jadi mereka agak dekat sama orang itu. Jadi ada sama yang ada circle yang kecil, ada juga yang lebih luas ya, ya, lebih luas gitu. Kalau sekarang tentang keluarga nih Kak. Kalau kita kan suka mengenal ada namanya keluarga inti, ada keluarga besar gitu. Nah kalau di Indonesia misalnya keluarga intinya itu mungkin rata-rata sama, ada ayah, ibu, anak gitu. Dan keluarga besar itu ada kakek, nenek, om, paman, tante, bibi kayak gitu.
teman juga mereka bisa anggap keluarga, atau organisasi juga mereka bisa anggap sebagai keluarga mereka. Asal mereka gimana ya, berhubungan dekat gitu, mereka sangat dianggap orang itu sebagai keluarga mereka. Sekarang selanjutnya pertanyaan tentang pendidikan nih. Pendidikan di Thailand itu seperti apa sih Kak? Misalnya kalau di Indonesia kan ada SD, SMP, SMA, terus kuliah. Nah kalau di Thailand? Untuk tahapannya, kalau di sana juga pertama ada nursery. Nursery itu mereka mulai dari awal masuk dari TK. Sudah ada nursery yang umum banget, yang gimana ya, spesifik banget ya. Terus baru masuk ke TK. Setelah TK baru SD, SD, SMP. Tapi kalau di saya lihat di Indonesia SMP sama SMA itu berpisah ya, 3 tahun sama 3 tahun. Tapi kalau di sana itu mereka tidak membagi SMP, SMA. Jadi mereka di satu sekolah itu dari kelas 1 sampai 6, langsung 6 tahun di satu sekolah, kecuali mereka mau pindah sendiri. Jadi tidak bisa SMA di sini, SMP di sini, tidak. Itu namanya sama SMP sama yang enggak? Jadi Matayom itu dari 1 sampai 6, langsung 1 tahun. 6 tahun, jadi nggak ada bagi SMP, SMA. Terus tadi juga kita sempat ngobrol sebelumnya, kata Kak Sua itu kalau di orang Thailand itu ngejar nilai juga ya Kak? Maksudnya nilai itu penting gitu? Ya karena nilai untuk ketika seperti IPK gitu ya, IPK juga sangat penting bagi mereka, karena kalau IPK-nya bagus bisa lanjut kuliah yang universitinya yang bagus, bisa diterima atau mau ke luar negeri. Jadi IPK juga itu sangat penting kalau di sana. Terus kalau di pertanyaan selanjutnya tentang pekerjaan di Thailand gitu, kan bagaimana biasanya orang tuh mencari kerja, terus juga pekerjaan seperti apa sih yang dianggap superior gitu, dianggap bagus gitu. Kalau di Indonesia kan mungkin jadi PNS ya, jadi kerja di pegawai negeri sipil gitu, atau misalnya jadi pengusaha. Nah kalau di Thailand seperti apa? Kalau di Thailand itu pekerjaan yang mereka anggap bagus banget itu seperti dokter ya, seperti ya, tapi susah ya mau masuk dokter itu. Tapi kalau yang pegawai negeri itu juga mereka ya seperti kalau sudah dapat kerja pegawai negeri itu ya anggap hidupnya bagus ya. Tadi kan tentang cari kerja gimana? Kalau cari kerja mungkin tidak beda jauh ya, jadi harus melamar, cari sesuatu yang sesuai kemampuan kita, seperti kita lulus apa. Tapi kebanyakan juga sekarang itu kerjanya tidak sesuai dengan apa yang dia lulus gitu. Lulus ini kerja ini, tapi yang penting ya kalau dia mampu dia kerja dulu gitu. Karena di sekarang kan karena masa Covid juga. Nah, terus kita mau nanya lagi nih, tadi kan Kak udah cerita sedikit tentang budaya Indonesia gitu. Nah, pendapat Kak Suhai tentang budaya di Indonesia itu seperti apa sih? Misalnya dari makanan, dari misalnya tari tradisional Indonesia kan banyak gitu. Apa yang Kak Suhai tahu gitu? Dari Bandung dulu deh. Saya kalau segi kesenian itu saya tahunya angklung, itu ya angklung dan tari gitu ya. Kalau di sana masih ada di sana, tapi agak berbeda. Di sana ada menora gitu kalau tari. Kalau di sini ya saya juga kurang tahu, tapi saya pernah lihat beberapa. Kalau ada acara itu biasanya ada tari gitu ya. Kalau untuk dari segi makanan itu pertama kali itu saya orang Indonesia sama orang Thailand itu mungkin agak sama rasanya, beda sama beberapa negeri. Karena saya tanya teman juga, Indonesia itu taste-nya itu juga kuat seperti di Thailand, tapi di Thailand itu lebih pedas, asam. Mereka tuh suka asam, pedas. Kalau di saya lihat di Indonesia asamnya kurang, tapi pedasnya juga pedas. Kalau dari orangnya sendiri, budaya dari orang-orangnya nih, misalnya menurut Kak Suhai orang Indonesia itu seperti apa sih? Orang Indonesia itu baik, bukan gimana ya, mereka itu baik kalau selalu bertanya gitu, selalu bertanya kabar gitu, terus murah senyum juga, terus kalau di
seperti kalau teman di kelas juga mereka selalu nanya kabar gimana, itu apa kabar, seperti itu, selalu peduli sesama. Oke, selanjutnya kita bakal bahas yang lebih seru lagi tentang stereotypes orang Thailand gitu kan. Nah, kita kan tahu ya kalau misalnya dari internet dari mana-mana kalau di Thailand itu banyak sekali yang melakukan transgender gitu. Nah, apakah semua orang di Thailand itu transgender kah? Oh, tidak, tapi di Thailand itu apa ya, transgender itu sudah gimana terbuka karena mereka itu karena agama juga pengaruh ya, karena di sana itu Buddha. Jadi tidak apa ya, transgender itu sudah menjadi hal-hal yang sudah biasa dari kehidupan, asalkan orang itu perbuatan baik aja bisa diterima di Thailand, Di masyarakat diterima gitu ya orang yang transgender. Terus tadi juga sempat cerita katanya ada seperti Miss World-nya untuk ya, di Thailand itu ada seperti pertandingan, seperti ada Miss Indonesia gitu kan, di Indonesia. Di sana ada Miss Thailand untuk perempuan, terus ada Miss Tiffany. Miss Tiffany itu untuk spesial untuk transgender itu sendiri. Jadi setiap tahun itu ada pertandingan Miss Tiffany untuk transgender, siapa yang paling cantik, siapa yang seperti Miss World itu sendiri, mereka tandingannya. keren ya. Jadi mereka itu sangat apa ya, sudah terbuka banget. Jadi kalau transgender itu mereka semakin berubah diri biar cantik, biar karena mereka sudah ada inspirasi. Kalau dari circle apa sih teman, pernah nggak ada teman Kasuha yang transgender? Ada dari kecil sampai sampai SD, SMP seperti itu masih saya ada teman, dan mereka juga baik gitu. Mereka itu actingnya itu seperti perempuan, tapi gimana ya, tapi kalau karena saya kan di Thailand Selatan itu masih muslim, jadi nggak bisa terbuka banget gitu karena masih Islam gitu, beda sama di Thailand secara umum gitu kan, karena mayoritasnya Buddha, jadi bisa terbuka, bisa rambutnya panjang gitu kan. Kalau teman saya kan nggak bisa, di luarnya masih lelaki tapi hatinya perempuan. Oke, gitu. Selanjutnya kalau di Indonesia sendiri kan misalnya kalau transgender itu masih dianggap tabu ya, maksudnya orang-orang masih banyak yang masyarakat masih belum menerima gitu, kurang terbuka gitu terhadap orang-orang yang transgender gitu. Tapi kalau di Thailand sudah terbuka Ya karena itu mungkin agama juga. Kalau kita kan kalau muslimnya dilarang kan, larang keras gitu, nggak boleh. Kalau di mereka Buddha, jadi ya nggak apa-apa. Juga ada stereotip lagi nih, katanya kalau orang Thailand itu setiap hari dia makan nasi gitu. Jadi nasi terus mungkin ini kalau buat orang Indonesia sama aja kayak dia makan nasi setiap hari gitu, tapi untuk misalnya orang di luar Asia ini kan jadi suatu, kamu kok makannya setiap hari nasi terus sih kayak gitu. Ya sama di sana itu pagi siang sore nasi, tapi tergantung orang juga ya. Tapi ya hobi per hari itu nasi gitu, yang jadi mainnya gitu, Makanan pokoknya nasi gitu. Selain itu misalnya ubi kayak gitu juga atau Jarang sih, seperti ubi itu tambah mau makan dimakan, tapi yang jadi pokok itu nasi, sama pagi sore siang juga nasi, kecuali dia mau makan roti gitu sometimes gitu. Terus juga ada lagi nih stereotipnya, katanya kalau cewek yang paling cantik gitu itu adalah lady boy. Gimana itu? Tidak begitu juga ya, karena di Miss World Thailand atau artis secara yang terkenal di Thailand itu perempuan semua. Jadi artis yang cantik di television itu jarang yang jadi transgender. Mungkin ada satu atau dua gitu kalau yang benar-benar seperti perempuan gitu, satu atau dua. Terus kalau yang jadi artis yang jadi pemain utama di drama itu biasanya perempuan gitu ya. Jadi tetap yang paling cantik ya Perempuan gitu ya. Oke teman-teman, seru banget hari ini kita udah ngobrol bareng sama Kak Suhai. Semoga banyak insight dan wawasan yang bisa teman-teman ambil terutama terkait dengan